Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh mendapatkan dan mengenal seorang kudus yang bernama Santo Matias, yang ditambahkan untuk menggantikan Yudas Iskariot, sang pengkhianat itu. Dan cara memakainya hanya dengan membuang undi. Bantu kami untuk memahami rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan alamiah kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan Santo Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Dan itu sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Engkau harus menggantikan seorang yang harus digantikan. Tetapi ada satu hal yang menarik saja, soal kecil yang mau saya. Yudas, ada beberapa orang yang dipilih dan mereka membuang undi. Dan undi itu jatuh kepada Matias. Kenapa harus memakai undi? Kita bisa melihat kalau orang main sepak bola atau main badminton, dikatakan pilih yang putih atau apa dan seterusnya. Hanya ditaruh lempar ke atas lalu kenalah undi. Saudara, sederhana, tetapi saya mau merefleksikannya sebagai sesuatu yang menurut saya penting kita sadari. Yaitu apa? Segala sesuatu berjalan sesuai dengan kodrat, dengan aturannya, yang alamiah. Seseorang diciptakan sebagai lelaki dan sebagai perempuan. Dan ada orang yang menuntut entah sebagai lelaki atau perempuan, atau dua-duanya. Lalu lahirlah orang yang suka laki dan laki, perempuan dan perempuan. Sehingga terjadi suatu yang, katakanlah sesuatu yang unnatural, tidak alami ya, ketika mereka menuntut perkawinan sesama laki sama perempuan. Ya. Dan itu mereka anggap sebagai natural, sebagai kodrat. Sebagai sesuatu yang harus diterima juga. Dan disinilah banyak sekali kekacauan, kerancuan dalam kehidupan hidup kita ketika orang tidak mengikuti aturan natural, hukum alam, kodrati. Ya. Dan hukum alam itu, kodrati itu adalah hukum yang Tuhan telah tentukan bagi kita. Entah itu lewat undi, entah lewat apa, kesepakatan bersama yang diatur sedemikian rupa. Sehingga ketika orang keluar dari kesepakatan itu, maka ini menjadi kekacauan. Dan itu terjadi ketika orang mau menambahkan sesuatu, membuat aturan-aturan baru yang berbeda. Dan mau diubah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Atau satu kelompok yang mereka kehendaki. Dan ini menimbulkan kekacauan-kekacauan, kerancuan-rancuan yang, dan seringkali yang mau ditambahkan itu tidak sesuai dengan hukum alam. Tadi saya bilang satu contoh. Ya. Lalu itulah yang terjadi ketika orang memaksakan diri untuk katakanlah eutanasia, ya pembunuhan secara killing softly. Jadi orang yang sudah nggak bisa lagi lalu dibunuh dengan cara ya supaya tidak menderita, seperti itu. Eutanasia atau LGBT lah katakanlah yang sedang hoax. Ada tentu kontradiksi, ada tentu problematik di situ. Tentu ada sesuatu yang paradoks dalam situasi yang, tapi kita harus belajar menerima sesuatu yang seringkali terjadi dalam hidup kita, entah karena apapun, dan kita harus terima. Dan kita belajar menerima kenyataan yang sedemikian rupa itu dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh refleksi, penuh melihat, ya apapun juga. Ya mungkin yang misalnya maaf kata, misalnya dengan perceraian, maaf kata dengan perilaku yang orang yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan terjadi. Dan kita sulit menerima itu. Dan itulah yang seringkali menimbulkan kekecewaan dalam hidup. Dan harus ditanggung. Ketika orang harus menanggungnya sesuatu yang tidak biasa. Katakanlah seperti juga salib Yesus. Sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang harus terjadi, terjadilah. Yang tidak terjadi, tidak terjadilah. Jadi fleksibilitas dan ketika berani menerima realitas kehidupan yang tidak mudah seperti Matias.
Akhirnya ditambahkan kepada para rasul. Tetaplah 12 rasul. Dan itu kesepakatan mereka. Sehingga dia menjadi orang kudus yang menggantikan setingkat, selevel sebagai para rasul. Ya. Saudara, mari kita belajar, mengerti, memahami kejadian alam yang seringkali tidak kita inginkan tetapi terjadi. Yang kita tidak tahu apakah itu punya makna atau tidak bagi kita, tapi kita menjalaninya dengan penuh iman, penuh kerelaan, penuh keikhlasan, ketulusan, dan itu menjadi rahmat. Saya yakin menjadi rahmat. Meskipun sangat berat, saya tahu dan saya mengerti. Ya, kita mengerti semua, tetapi daripada kita melawan dan tidak bisa lagi, kita hancur, melawan tembok dan tembok, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi saudaraku, mari kita belajar melihat, mendengarkan, dan menyikapi dengan penuh iman. Dan iman itulah yang membuat sesuatu kehidupan itu menjadi bermakna. Ya. Sebagai contoh, ya, saudaraku terkasih, saya membuat rosario ini yang saya sebut dengan rosario Maria Fatima. Saya terdorong untuk membuat rosario Maria Fatima ini yang saya pribadi, saya lakukan, dan saya ada dorongan pribadi karena saya melihat penampakan Maria Fatima kemarin tanggal 13 Mei, penampakan Bunda Maria yang pertama sampai 5 kali sampai tahun Oktober 13 Mei 1917 adalah penampakan Bunda Maria yang sangat signifikan, mempunyai makna dan arti yang mendalam bagi gereja. Gereja diingatkan oleh Bunda Maria untuk terus berdoa, rosario, rosario, rosario. Ya, sebagai Ratu Rosario. Yang kedua, Bunda Maria mengajarkan doa singkat yang sangat-sangat dalam kepada ketiga anak kecil itu, dan doa yang seorang anak kecil. Yesusku yang baik, ampunilah dosa-dosaku, bebaskan aku dari neraka, dan bawalah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Nah, itu saya buat ini, jadi 7x7. Jadi doa 7x7 itu doa-doa basic Katolik. Misalnya saya mengaku, Bapa kami, aku percaya, darah dan air yang mancar hati kudus Yesus, datanglah Roh Kudus, Bunda Maria, para malaikat agung Mikael Gabriel, 7x7, satu ini kemuliaan, satu lagi 7 kali ini Yesusku yang baik, 7x7. Kenapa 7x7? Karena angka 7 angka kesempurnaan. Dan untuk apa? Untuk perdamaian dunia. Untuk apa? Untuk orang yang aborsi. Untuk apa? Untuk dunia. Doa untuk lewat Bunda Maria, semoga segala sesuatu berjalan seperti yang dikehendaki oleh Bunda Maria. Ketika kita berdoa rosario, Anda bisa berdoa rosario, nggak apa-apa. Tapi saya mau mengambil doa yang diajarkan Bunda Maria kepada ketiga anak kecil itu sebagai pesan yang harus, yang saya ada gerakan dalam hati yang saya lakukan. Ya, itu untuk saya sendiri. Ya, saya doakan seperti itu. Jadi ada dorongan-dorongan untuk ikut serta dalam karya keselamatan dunia, untuk perdamaian dunia, untuk yang diaborsi, untuk orang-orang yang diaborsi, anak yang diaborsi, kemudian untuk perdamaian dunia, Israel, Palestina sekarang, kemudian Cina, kemudian Rusia, dan itu semua ya untuk doa seperti itu. Jadi itulah dorongan yang muncul dari saya yang saya anggap sebagai sesuatu yang baik. Ya, jadi ikut sertalah kita di dalam menjalankan sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada Anda secara pribadi. Sekali lagi, mari kita menyumbangkan sesuatu yang baik sekecil apapun yang bisa Anda doakan. Apapun yang terjadi kita jalankan dengan ikhlas, dengan baik, dengan tulus, dengan ketulusan hati, tanpa pamrih. Tuhan memberkati Anda dan saya dan kita semua untuk menjalani hidup yang tidak mudah ini dengan penuh iman, penuh kasih, dan penuh penyerahan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.